Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Marcella Agustin dari STK IP PGRI Jombang. Di sini saya sebagai tim oposisi pembuka dengan mosi Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Siswa memang ingin belajar dengan nyaman untuk menggapai cita-citanya, bukan? Akan tetapi saat ini memang banyak terjadinya perundungan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, yang mengakibatkan siswa akan menjadi introvert atau ketakutan dengan gangguan psikisnya. Hal ini mengkhawatirkan korban dapat memiliki tindakan yang negatif seperti bunuh diri atau tindakan yang lainnya dan mempengaruhi prestasi siswa sehingga pengambilan tindakan dan kebijakan terhadap perundungan pengambilan tindakan dan kebijakan terhadap perundungan harus memperhatikan dampak bagi siswa itu sendiri maupun orang tua dan sistem pendidikan itu sendiri. Saat ini banyak perundungan terjadi di Indonesia. Maka dari itu, kami selaku tim oposisi tidak menyetujui mosi kali ini. Mengapa tim kami tidak menyetujui mosi kali ini? Yaitu karena ada alasan-alasan tersendiri. Alasan-alasan kami tidak menyetujui mosi ini adalah yang pertama, sekolah tidak berhak memberikan hukuman terhadap siswa yang melakukan perundungan di luar sekolah. Hal ini dikarenakan hukuman yang diberikan siswa akan memberikan rasa trauma terhadap siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, tindakan perundungan bukan mutlak tanggung jawab dari sekolahan, akan tetapi tanggung jawab orang tua juga dibutuhkan dan lingkungannya juga. Kemudian yang ketiga, orang tua dapat menyarankan ditangani psikolog sehingga efek perundungan dapat diminimalisir dengan berbagai saran dan arahan dari psikolog tersebut. Adapun 3 poin limitasi yang sudah saya rangkum menjadi satu, yaitu yang pertama, status dari sosial siswa yang mengalami perundungan sangat berpengaruh, sehingga sekolah diharapkan bukan memberikan hukuman terhadap siswanya, namun dengan meminimalisir perundungan tersebut terjadi, yakni dengan memutuskan batas status sosial yang terjadi di sekolah. Dengan penghilangan batas sosial ini, perundungan akan minim terjadi. Kemudian poin yang kedua yaitu orang tua yang sibuk dalam aktivitasnya tidak dibenarkan. Ketika tidak memberikan waktu yang berkualitas pada anaknya, maka anak tersebut akan menjadi kehilangan keseimbangan karena anak adalah investasi orang tua yang akan berpengaruh pada kualitas anak. Jika pendidikan orang tua terhadap anak berkualitas, maka akan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas juga. Kemudian poin yang ketiga yaitu kekurangan dana bukan menjadi alasan perundungan terjadi. Apapun dan berapapun kondisi ekonomi bukan menjadi alat pendorong untuk melakukan kasus perundungan, sehingga penting untuk diberikan pengetahuan pada siswa dan anak bagi orang tua untuk memberikan pendidikan tentang perundungan dan membentengi diri jika perundungan itu terjadi. Kemudian mengapa masih ini penting untuk diperdebatkan? Karena saat ini banyak pandangan masyarakat maupun wali murid terhadap perundungan sangatlah negatif, karena perundungan sendiri itu sulit diatasi. Seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah, yaitu cara mengatasinya dengan mengadakan sosialisasi terhadap siswa sebagai pembelajaran untuk kedepannya yang akan disampaikan oleh pihak yang memiliki wewenang tinggi. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan kamar mandi, sekolah sebagai punishment maupun sanksi. Hal itu tidak dapat dijadikan toleransi maupun sanksi dan sosialisasi, karena hanya dapat di individu saja yang menjadikan efek jera pada perundung tersebut, sehingga penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat. Mengapa masih ini tidak dibenarkan? Karena perundung di Indonesia sangat marak, seperti yang ada di negara lain seperti Korea tersebut. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dan melakukan penyuluhan terhadap siswa di setiap sekolah. Jika ada perundungan di salah satu sekolah dengan tindakan yang dinyatakan sangat serius dan menyebabkan sesuatu pada korban, maka hal ini bisa dilakukan vonis terhadap perundung tersebut. Adapun dampak negatif terhadap perundung tersebut, yaitu yang pertama, perundung dapat memiliki rasa emosional yang tinggi, menjadikan hal perundungan itu terjadi lagi. Kemudian yang kedua, perundungan akan melakukan tindakan yang lebih terhadap korbannya. Lalu bagaimana eksekusi atau cara pelaksanaannya? Ada beberapa mekanisme tingkat penemu yang saya ambil, yaitu satu, pembentukan kelompok untuk menyelesaikan masalah perundungan. Kemudian yang kedua, mengajak orang tua untuk aktif memberikan pendidikan tentang perundungan. Orang tua dapat memahami kiat parenting dan dalam mengatasi perundungan tersebut. Kemudian yang ketiga, melibatkan psikolog anak. Dan yang keempat adalah melibatkan masyarakat. Lalu bagaimana solusi terhadap mosi tersebut? Solusinya adalah yang pertama, sekolah tidak
Orang tua dengan memberikan quality time. Kemudian yang ketiga, bentuk perhatian pada anak agar memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kemudian yang keempat, mengajak masyarakat memiliki rasa peduli terhadap anak yang terkena perundungan dengan memberikan nasihat secara langsung. Kemudian yang kelima, melibatkan psikolog anak untuk memberikan nasihat secara langsung pada pelaku atau sasaran perundungan tersebut. Tanggung jawab mengatasi masalah perundungan tersebut tidak hanya dengan melakukan hukuman oleh pihak sekolah dan sosialisasi yang belum jelas sasarannya, sehingga peran orang tua, masyarakat, dan psikolog anak sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.